ya gue pantas lah kayak gini. Gue kan emang nggak ada. Gue kan emang orang tua gue nggak bantu. Nyokap gue dibunuh lagi. Gue punya alasan buat ya udah gila aja gitu. Waktu itu sempat soalnya di berita itu semua di TV, wah 44 tusuk itu nggak pernah ada. Papa ngakunya adalah ketika ribut berisik takut ketahuan tetangga terus dipakai bantal. Dimasukin di situ di sela-sela kasur di TV. Kalau one day you ketemu your dad ya, one day lah ya maksudnya. What you gonna say to him? Gue udah bayar semua kesalahan lu di dunia. Gue udah sampein juga ke orang-orang yang dia pernah lukain. Dia utangin, gue udah bayar. Dan cerita lu, busuk apapun lu, gue jadiin cerita yang bangun buat orang. Jadi kayak, gue mau bilang kayak sampai titik bunuh pun lu masih dimaafkan sebenarnya asal lu mau berubah. Melihat kisahmu di situ ya, tahun 2006 ibu meninggal, Benar. 2006 juga bapak masuk penjara, Betul. terus perekonomian lu jatuh. Benar. Itu lu tuangkan di buku, ini novel atau apa? Ini bukan novel, ini kalau misalnya di buku masuknya kategori self improvement. Di sini pokoknya ya sebenarnya semi biografi ya, tapi semuanya di sini real ya. Kalau udah masuk buku nggak mungkin fiktif dibikin jadi buku journey karena nggak boleh kan. Jadi ini semuanya real. Jadi yang DVD kan cuma bisa sedikit ya. Kalau mau baca 256 halaman, ini. Jadi lu waktu ibu lu meninggal tahun 2006 itu lu umur berapa? Umur 6, baru mau umur 7. Jadi lu nggak punya saudara? Saudara ada Koko, ada Dede. Oh, jadi lu bertiga? Bertiga. Terus ibu meninggal gara-gara apa? Jadi ceritanya memang dibunuh. Serem banget baru Iya, dibunuh. Karena kalau tahu gini takutnya dipikirnya bohong ya, tapi beneran dibunuh. Cuman gue karena udah berdamai, jadi gue ceritanya juga enak. Oh, itu pasti berat banget itu. Maksud, maaf, is it okay kalau dicerita? Maksudnya aku gali nggak apa-apa? Nggak apa-apa, fine. Dibunuh maksudnya bagaimana? Jadi waktu itu gue masih kecil banget dan maksudnya taunya itu cerita dari saudara-saudara yang pasti. Sampai akhirnya udah gedean baru agak lebih mengerti lah. Tapi at that time taunya pokoknya waktu itu papa sama mama itu memang orang yang sering banget pergi. Jadi mereka memang kerjaannya tukang impor. Yang satu impor spare part komputer, yang satu impor butik-butik baju. Zaman dulu baju-baju dari Cina kan lagi hits banget tuh. Nah kayak selalu pergi setiap 2-3 minggu sekali, tapi ada satu hari mereka izin pergi dan tidak pulang-pulang. Nah di situ. Lalu tinggalnya di klaster gitu, ada rumah kita tinggal, dan ada satu rumah lagi yang jualan butik di rumah, jadi tempat packing, cuman buat pajangan-pajangan doang. Dan so perekonomianmu bagus lah. Anak orang kaya dulu gue bos, bener-bener oke banget gitu. Oke banget, lahir kaya. Oke banget, lahir oke banget. Kayak gitu. Maksudnya kaya lah lahirnya. Kaya lah gitu. Nah ibu, mama sama papa ya panggilannya, pergi, terus dia nggak balik-balik, itu terus gimana? Nggak balik-balik, sampai dulu tuh kan kita dititipin ke asisten rumah tangga. Nah itu dulu dikasih duit lah buat beli sayur. Nah pas kejadian kayak duit menipis dong, pasti kan ditinggal lama banget. Biasa pergi cuma 5 hari sampai 6 hari, ini tuh 2 minggu nggak pulang-pulang. Terus? Akhirnya asisten rumah tangga telepon kakek yang ada di Banjarmasin. And then? Datang kakek itu langsung ke Jakarta. Kakekmu datang? Langsung baru dicari. Kakek dari papa. Terus baru datang dan langsung dicari. Dicari. Akhirnya waktu dicari ke rumah sana dan tetangga itu lapor kalau udah ada bau busuk di sekitar belakang rumah si butik ini. Jadi di daerah belakang dekat jemuran, jadi kayak ada tembusan kayak gini, itu bau busuk banget dan itu waktu itu cukup heboh. Jadi mama meninggal di rumah yang satu? Di rumah itu. Nah, kamu kan masih kecil. Benar. Saat itu yang kamu tahu apa? Yang aku tahu pokoknya kayak pulang sekolah ribut, terus kita cuma disuruh masuk kamar. Jadi kayak kita disisihin lah, dipisahin yang pastikan. Jadi yang ada datang itu cuma adik-adiknya mama. Keluarga-keluarga terdekat lah. Mostly sih keluarga dari pihak mama karena papa itu tunggal. Jadi anak tunggal, mostly dari pihak mama tuh datang semua. Dikuburkan dong? Enggak, maksudnya iya, tapi maksudnya bener-bener sekilas banget kan karena kalau misalnya udah busuk kita nggak boleh buka peti dong, harus langsung tutup dan langsung bakar. Gitu. Jadi, mama dibakar? Bakar. Oh, dikremasi? Dikremasi. Kamu hadir? Hadir sampai ada masih rumah duka dan itu bener-bener rame banget. Bingung? Bingung, justru tapi waktu umur 6 tahun mungkin kita nggak begitu banyak ngerasa ya. Cuman yang waktu itu bingungnya papanya kemana, bener dong? Kan bingung, kita pasti akan nyari kayak papanya kemana dan waktu itu jujur aku lumayan berpikir kalau papanya mati juga. Oke, saat itu? Bener, tapi mungkin kayak di beda tempat dan segala macam at that time. Sering waktu, penjelasan mulai ada nih. Bener, akhirnya papa buron. Intinya apa sih? Intinya dibunuh. Iya, mama dibunuh. Sama papa. True story? True story.
Terus story ini teman-teman deket, dan maksudnya waktu ini Reels dan TikTok naik, banyak banget karyawannya papa, terus orang-orang zaman dulu yang tinggal di satu daerah ya, itu semuanya nge-DM. Iya, gue inget tuh cerita itu, teman-teman sekolah zaman dulu kan kita kelas 6 umur 6 tahun tuh udah sekolah kan. Teman-teman itu juga inget, oh iya gue tuh pernah ceritain sama mama gue lagi kalau ini tuh dulu, oh ternyata yang dibunuh itu nyokap elu gitu dan segala macam. Gue recall tuh dan segala macam. Orang-orang gereja juga, karena dulu papa sama mama itu aktif banget di gereja. Aktif di gereja? Aktif banget. Sebenarnya kalau secara kamu udah bisa mencerna semuanya, akhirnya kan papa ditangkap tuh. Benar. Berarti gara-gara kasus itu kan. Betul. Apa yang kamu tangkap, kenapa bisa papa sampai melakukan itu? Oke, jadi itu sebenarnya butuh waktu yang cukup lama. Karena kan pokoknya habis dari kejadian itu, gue datang tuh ke penjara. Bukan penjara, waktu itu tahanan sementara ya berarti. Pokoknya pertama kali dikasih keluarga yang masih boleh pegang. Itu dong yang gue memorinya pokoknya nggak begitu banyak. Itu gue udah sekitar umur 7 tahun gitu. Pokoknya ada satu kesempatan di mana sebelum papa itu masuk sel, kita tuh masih boleh ketemu terakhir. Oke. Nah itu di situ gue ada duduk tuh di kayak daerah sofa. Jujur ini tuh buat recall-nya juga susah banget. Maaf ya. Nggak apa-apa. Kalau nggak mau cerita, is okay. Nggak apa-apa. Justru sebelum nulis buku ini, bahkan gue udah recall banyak banget dong, mesti ngobrol sama orang sekitar. Nah itu ada satu momen gue didudukin sama papa. Waktu itu papanya udah kayak, ya cowok kalau nggak cukuran 2 minggu udah gila banget kan bentuknya, dan maksudnya bokap gue tuh nggak pernah bentuknya tuh sampai kayak gitu. Kaget juga, dan kelihatan banget dia juga depresi. Belum sampai depresi mungkin, tapi dia juga bingung, dan kayaknya gue merasa dia punya rasa malu yang gede banget sama kita lah. Pasti. Takut dan segala macam, dan gue cuma bisa kayak, gue tanya kenapa, kayak what happened kayak gitu kan. Akhirnya itu sekilas banget kejadiannya, gue cuma boleh ketemu sebentar, koko gue cuma boleh ketemu sebentar, adik gue waktu itu masih baby. Jadi kayak bener-bener masih anak kecil banget, jadi pasti nggak akan pergi ke sana. And then after that, the next yang gue inget adalah dia udah di penjara, jadi gue datangnya berkali-kali ke penjara. Dan kamu waktu saat itu kan belum realize everything kan? Belum, sampai putusan sidangnya. Putusan sidang, di situ kamu realize sesuatu? Masih nggak ngerti juga, tapi waktu dari kecil itu waktu putusan sidang, jadi sidangnya itu lama banget, berlangsungnya sekitar setahunan gitu. Dari situ gue udah tahu, oh ternyata bunuhnya tidak sengaja. Oh, tidak disengaja. Betul, tapi perlakuannya sengaja. Tapi dia tidak tahu kalau ternyata perlakuannya itu menyebabkan kematian tidak sengaja. Oke, kronologinya berarti ribut. Terjadi baku hantam. Bukan baku hantam, tapi itu menarik juga. Jadi sebenarnya yang gue tahu nyokap itu memang punya asma. Jadi pernapasannya jelek lah. Waktu itu yang didengar, pokoknya ini tuh juga informasinya sebenarnya cuma dari saudara-saudara. Oh iya, kejadiannya katanya ribut, teriak-teriak dan segala macam di rumah yang satunya, kan nggak mungkin berantem di rumah yang ini ya. Walaupun mereka sebenarnya udah sering berantem sih. Jadi kayak di rumah satunya ribut, papa ngakunya adalah ketika ribut berisik, takut ketahuan tetangga, terus dipakai bantal. Dan asmanya itu membuat hilang. Jadi dia panik, terus dimasukin ke bawah dipan. Jadi kasur zaman dulu, yang kasur kayu yang gede banget, yang masih nempel semua di pan bawah, dimasukin di situ di sela-sela kasur di Jadi lama banget buat sampai bisa kecium dan ke ini. Karena kan ada lapisan pertama dulu tuh kasur. Berarti abis itu terjadi dia kabur. Dan nggak tahu mesti ngapain. Benar. Karena dia baru saja membunuh istrinya sendiri. Benar. Berarti bukan pembunuhan berencana pada saat sidang? Bukan berencana, sudah pasti bukan. Udah cukup clear. Ya, gitu. Papa posisinya sekarang di mana? Papa udah meninggal. Jadi saya sudah yatim piatu. Papa meninggal udah lumayan lama juga. Jadi masuk penjara dengan vonis berapa lama? Waktu itu, seinget aku ya 7 tahun, tapi ada remisi-remisi kan ya. Jadi sekitar 5 tahunan. Oh, tidak terlalu lama ya? Nggak terlalu lama, karena dibantu terus dengan sidang yang maksudnya memang dicoba lah. Kayaknya ada beberapa kali banding juga kalau ini nggak sengaja dan nggak tahu. Iya, untuk kamu masih kecil waktu itu. Kalau nggak dilemanya gede loh. Satu sisi kepengen papanya bebas, tapi satu sisi papa udah mau mama kan. Nah, tapi ini menarik banget, dan gue juga tuangin dalam cerita-cerita gue di Reels dan di TikTok dimanapun. Bukan perasaan marah yang ada, tapi waktu dengar ternyata papa yang bunuh, gue malah lega. Memang kesannya kayak jahat banget ya, tapi justru gue malah lega. Gue pikir mati dua-duanya. Kalau mati dua-duanya bakal lebih sedih lagi gue gitu loh. Maksudnya ternyata kayak, gue pikir waktu pertama kali nyokap gue ketemu meninggal, bokap gue juga meninggal di suatu tempat gitu. Ternyata waktu dia ada dan dia ketangkep, gue malah lebih lega. Oh, lu lebih lega berarti masih ada papa? Bener. Dan itu perasaannya kompleks dan campur aduk banget. Gue ingat banget kayak, bahkan gue merahasiakan perasaan itu tuh lumayan lama. Iya.
Paham gua. Betul. Nah, berarti dia menjalani hukuman di penjara, dia keluar, kemudian dia tinggal sama siapa? Nah, akhirnya kan waktu kejadian mama meninggal itu dan papa masuk penjara, gue sempat selesaiin SD di Jakarta. Karena memang gue lahir di Jakarta, gede di Jakarta juga. Sampai kelas 6 SD di Jakarta. Akhirnya karena udah nih gue udah terlalu sering dipindah-pindah. Pihak keluarga juga mungkin udah keberatan gitu ya. Akhirnya gue dipergiin ke Banjarmasin, tinggal sama kakek. Nah, setelah papa keluar dari penjara, akhirnya papa juga kayaknya udah nggak bisa tinggal di Jakarta ya pasti. Teman-teman juga mungkin udah nggak ada yang mau temenin, akhirnya pindah ke Banjarmasin juga. Tinggal sama siapa di sana? Pertama tinggal sama kakek, terus akhirnya kita ada satu lagi rumah sendiri. Tapi kalian nggak tinggal sama papa? Tinggal sama papa. Tapi nggak ada trauma itu? Lebih tepatnya gue nggak punya waktu untuk mencerna trauma itu sih. Bingung juga gimana ya, karena semua itu cepet banget, kita diumpetin, terus kondisi keluarga tuh kompor gitu loh. Pasti dari pihak mama kan maunya yang jelek, bener nggak? Karena kan adenya kebunuh nih. Dari pihak papa maunya kita tuh jangan takut. Dari omongan-omongan tante-tante yang sebelah mana, pasti wah bumbu deh. Dua sisi. Bener. Jadi jujur nggak punya waktu untuk mencerna. Jadi ya udah lewat aja. Jalanin aja. Karena waktu itu posisinya juga waktu papa keluar dari penjara, gue juga agak kaget. Kayak baru ketemu orang baru lagi, modelnya bentuknya beda kan, dibotakin gitu-gitu kan kalau di penjara. Jadi kayak agak beda. Terus sifat pun beda. Pastinya lah dulu lebih periang, terus tiba-tiba jadi yang pemurung, pemabuk, dan gila banget gitu. Tambah rusak gitu. Nah, terus tapi nggak pernah pukul kalian, kasar ke kalian? Fisik nggak pernah. Tapi verbal dan ini of course. Kata-katanya kasar. Oh, jadi dia melampiaskan segala lukanya itu juga ada ke kalian dalam bentuk verbal. Betul. Tapi kalian akhirnya mengetahui kalau dia itu cancer saat itu? Sebenarnya kita waktu itu gue juga masih muda banget. Jadi waktu pindah ke Banjarmasin itu kan masih SMP. Kokoku juga masih agak belum terlalu gede lah, cuma beda 2 tahun. Kita ngelihat maksudnya pasti kesehatan menurun kan kelihatan. Iya, katanya cancer kan. Betul. Aku lihat itu. Kurus, terus kulitnya mulai berubah, rambutnya juga berkurang gitu ya seiring berjalannya waktu, terus batuk-batuk dan segala macam. Dan dulu tuh memang bokap itu bener-bener heavy drinker banget sama gitu lah, nyebat dan lain-lain. Dan akhirnya dia meninggal dalam waktu berapa tahun setelah keluar dari penjara? Udah 4-5 tahun. Oke. Itu berarti pas dia meninggal kamu usia berapa? Waktu meninggal aku 17. Oke. Dan katanya pada saat papamu sakit itu kamu yang ngurusin. Benar. Bagaimana perasaanmu itu? Gak ada pilihan karena sebenarnya papa ini tuh udah bener-bener kacau banget. Jadi baru juga mungkin ya karena kita baru aware dan gue baru bisa mencerna nih. Kayaknya di masa itu dia juga sebenarnya nggak waras harusnya ya. Bener nggak sih? Ya sakit lah mentalnya. Bener, harusnya nggak waras. Tapi gue waktu itu kan sebagai anak ini bokap gitu maksudnya. Dan kita tuh justru aku, kokoku dan dede merasanya nih orang nih kasihan banget. Karena bangun pagi minum, pulang minum. Habis itu sering merasa sedih tapi nggak tahu sebabnya. Karena yang kita tahu sebenarnya tuh dia pasti merasa bersalah banget. Dan dia nggak bisa ngadepin kita sebagai anak-anak ya kan pasti di rumah. Karena kan yang tinggal sisa dia terus kita. Iya, tapi kan biasanya dalam hal-hal seperti ini, kalau apalagi separah itu, pasti kan anak akan menyalahkan si bapak pasti dong. Betul, tapi gue merasa kayak udah gimana ya, kasihan banget. Iya malah kasihan orangnya terlalu kasihan untuk kita jahatin juga gitu. Jadi gue juga nggak punya pilihan buat kayak gak berdaya. Dulu yang berjaya banget maksudnya, terus kayak tiba-tiba 180 derajat udah kayak gitu juga. Abis itu kakek gue meninggal lagi, kakek gue yang bantuin dari proses awal, bantuin ini, terus dia yang selalu support dan sokong dan bantuin kita, maksudnya nampung kita nguruskan waktu selama papa nggak ada itu kan berarti kan kakek gue yang harus biayain segala macam. Meninggal dia makin down, merasa nggak punya backup dan segala macam. Meninggal. Akhirnya meninggal. You rawat. Iya. Sedih. Meninggalnya pas gue baru sampai ke Jerman. Jadi gue tinggalin dalam kondisi sakit-sakit. Oke, jadi pada saat kamu rawat, kamu memutuskan untuk ke Jerman. Jadi waktu itu lulus SMA, terus kayak berpikir harus udah nggak bisa nih, karena waktu itu kondisi rumah tuh udah bener-bener hancur banget. Jadi kita tuh pindah ke rumah yang belum selesai dibangun. Jadi dia lagi mencoba juga lah untuk keluar dari tinggal sama kakek gitu loh. Waktu itu masih genit tuh, ada pacar baru lagi, jadi udah susah hidupnya. Terus menemukan pacar lagi, jadi kayak udah kacau banget. Terus maunya pindah, tinggal bareng gitu sama pacar dan sama kita. Jadi kumpul kebo gitu. Oke. Jadi bangun rumahnya belum selesai dibangun, cewek ini pergi,
Jadi cuman sebentar banget tuh kita punya mama tiri-mama-tirian. Akhirnya dia mencoba untuk kayak berdiri di kaki sendiri ngurusin kita dan itu nggak work sama sekali. Nggak bisa bayar listrik dan lain-lain. Jadi kita tuh sempat 2 tahun hidup nggak ada listrik, bener-bener mati. Nggak ada listrik pakai lilin? Ya nggak. Pertama awal-awal pakai lilin, lama-lama juga kebiasa aja. Gelap banget dong. Gelap banget. Gelap, bener-bener gelap banget. Nih ada, di sini tuh ada bentuk rumahnya. Tadi oh mau ada kasih, fotonya di sini? Ada bentuk rumahnya, mesti kasih lihat Bang Densu. Oke, yang gue... Oh ini, sorry. Maaf ya. Ini. Rumahnya bener-bener belum saya dibangun, udah kayak gitu. Kalau tahu di Kalimantan itu tuh banyak tanah rawa, rumahnya juga ambles karena tidak dibangun dengan baik. Oh, you tinggal di sini. Betul. Rumahnya juga listriknya mati, jadi udah disegel sama PLN, dibongkar sama dia, sampai dicabut semua, gara-gara nggak bisa bayar listrik. Ya ini parah sih. Parah sih. Parah sih. Iya, apalagi kamu pernah jadi orang yang serba punya, terus bertransisi di sini, pasti mentalnya kepukulnya gede banget. Betul. Terus keputusan apa yang membuat kamu ke Jerman? Akhirnya waktu itu udah lulus SMA. Lulus SMA, of course ya kita tanya papa mau gimana nih. Maksudnya sebagai anak pasti tanya kan, mau kuliah atau mau kerja atau dari any idea apa enggak. Terus udah kayak gitu dia udah nggak bisa jawab, cuman yang kayak gitu doang. Terus udah kayak gitu pas banget. Jadi adiknya kakek yang paling kecil itu nikah sama orang Jerman. Waktu itu dia telepon kondisinya cuma mau nanya gimana sih papa, gitu. Karena kan kakek udah meninggal, jadi mungkin masih ada beberapa keluarga yang mau catch up sama kita nanya. Terus aku bilang kayak udah bener-bener nggak bisa nih, nggak bisa ketolong. Maksudnya papanya. Terus dia nanya, jadi kayak lu mau ngapain? Aku bilang sih aku maunya kuliah dan maunya bisa keluar dari tempat ini gitu kan. Akhirnya waktu itu dia kasih saran, coba deh cari tahu tentang ke Jerman. Ke Jerman itu banyak sekolah gratis. Oke. Ini cerita kan agak ekstrim ya. Benar. Saya baru kali ini juga dengar cerita seperti ini. Kamu ngelihat diri kamu seperti apa itu? Dulu aku merasa lumayan nggak ada harapan lah ya. Maksudnya gimana gitu. Udah kondisinya begini, nggak ada yang bantu. Keluarga juga nggak ada yang bela satupun. Dari pihak mama pasti nggak mau ya. Sebenarnya aku sedikit marah, tapi mencoba memposisikan lah kalau di pihak mereka juga mereka mungkin bingung luar biasa. Dan si papa itu tuh tipe orang yang luar biasa sombong. Sampai detik ini aku selalu bilang ke teman-teman, kayak kalau ada orang ngomongin, orang sombong banget nih gitu. Bokap gue 10 kali lebih sombong daripada yang kalian pernah tahu. Jadi memang sombong banget. Karena dari kecil tuh udah lahir, apa sih bahasanya, lahir di sendok emas gitu ya. Oh jadi, dia anak orang kaya? Betul, jadi dari kakek tuh udah kaya. Sampai akhirnya dulu juga, jadi semua yang papa kerjain itu juga nggak pernah dari hasil tangan dia gitu loh. Iya, semuanya udah dari dia. Makanya waktu kejadian mama aja, sebenarnya dia punya pilihan mungkin untuk menyerahkan diri atau cari cara mungkin diangkat pakai ambulans, tapi dia mungkin terlalu takut karena nggak terbiasa untuk berdiri di kaki sendiri kan. Dan jadi aku juga mencerna perasaannya gimana. Ya gitu, perasaannya lumayan campur aduk dan that's why nggak bisa marah juga, that's why nggak bisa ini juga. Keluarga juga nggak ada yang bantu. Iya, tapi kalau kita ambil satu pemikiran, kalau di posisi kamu, ada loh tendensi di mana kamu akan melihat susahnya segala hidup kamu ini berasal dari si papamu ini. Ada, tapi ada di masa-masa kayak gitu juga. Ada di masa-masa kayak ada gitu? Ada banget. Di mana itu terjadinya? Di Jerman? Dari papa sakit juga udah mulai kayak gitu. Sampai pas ke Jerman awal-awal juga begitu. Jadi kayak kalau ngelihat semua masalah itu, ya pantes lah gue kayak gini. Jadi kayak aku sempat ada di masa cukup lama menjadikan segala sesuatu itu ada alasannya gitu loh. Jadi kayak, ya gue pantas lah kayak gini. Gue kan emang nggak ada. Gue kan emang orang tua gue nggak bantu. Nyokap gue dibunuh lagi. Gue punya alasan buat, ya udah gila aja gitu. Ada masa kayak gitu. Kamu sempat ada di masa stres? Stres sih, puji Tuhannya tidak. Jadi kayak di luar dari mungkin punya trauma-trauma yang terjadi tuh udah pasti ada ya, dan baru sadarnya juga sekarang. Tapi stres yang sampai jadi orang gila gitu enggak, tapi dulu gue juga pemabuk berat. Oh jadi akhirnya kamu mencoba hal-hal yang di luar itu. Betul. Kayak minum segala macam. Minum juga, terus udah kayak gitu ya. Salah satunya cerita gue lari ke Jerman ini juga gue ngutang sama banyak banget orang demi bisa beli tiket ke sana. Jadi kayak udah last fight aja gitu. Betul. Nah, kamu pikirnya kalau kamu ke Jerman, kamu akan jadi apa ini? Awalnya positif banget. Pasti kayak, oh ya, jadi tuh di Jerman itu dulu ada program, itu namanya au pair. Jadi kita tuh bisa daftar buat jadi kerja di sana. Kita bantu jaga anak orang, terus kita bakal disekolahin bahasa. Ada program kayak gitu. Kamu lewat situ ya? Lewat situ. Kamu jadi babysitter? Babysitter. Gimana rasanya?
Rasanya sih awal-awal fine. Menyenangkan kan? Menyenangkan, tapi kayak ternyata tuh hidup tuh nggak tiba-tiba terus kita pergi terus jadi kondisi membaik kan. Sampai di Jerman papa meninggal. Sedih. Itu nggak pulang. Kamu nggak pulang? Nggak pulang. Kenapa Jadi nggak pulang? kita mesti beli tiket lagi pas pulang. Terus udah gitu meninggalnya bener-bener baru pas aku nyampe. Jadi apa namanya, visa itu kalau kita baru nyampe itu nggak bisa tiba-tiba kita keluar masuk. Iya, paham. Ada 3-4 bulan kita mesti baru tuker visa. Nggak ada pilihan lah. Nggak ada pilihan. Sebenarnya mungkin ada. Sedihnya di sana. Suatu di sana sedih, tapi cepet banget ngelupain itu, cepet banget. Apa yang membuat cepet ngelupain itu? Ya itu tadi party. Waktu sana pokoknya party. Oh, you jadi babysitter party? Party jadi babysitter. Serius dong. lu? Iya dong bos. Oh, party. jadi waktu di Indonesia kamu belum mengenal party? Belum, di Banjarmasin mau party ya. Iya, Party setelah dimana? kamu di sana masuk lewat jalur babysitter, kamu akhirnya mengenal kehidupan Party, di sana, kamu betul. party juga gitu. Party Boleh juga. emang? Boleh kan, pekerjaan kalau udah selesai jamnya boleh party. Kamu tinggalnya di mana kalau babysitter di sana? Waktu itu namanya Kota Fulda, jadi itu dari Frankfurt, kota gedenya itu masih sekitar 2 jam lagi naik kereta. Tapi harusnya babysitter tinggalnya di rumah orang itu Di kan? rumah situ. Gimana cara kamu keluar pergi Kita party? punya waktu free, jadi kalau udah selesai, anaknya udah tidur, kita boleh go. Kan Oh, kita ada juga disekolahin waktunya. bahasa sama mereka. Oh, ada waktunya, Ada jam-jamnya. waktu. Ada jam-jam. Bayarannya bagus untuk party. Enggak sama sekali, tapi minuman murah kalau di Jerman. Murah banget. ini edukasi yang salah Iya, ya. maaf ya. Iya. Tapi murah dan maksudnya ya itu ya, kehidupan waktu itu kacau balau banget. Jadi dari Indonesia juga udah bawa utang, sampai sana juga aku berani jadinya untuk ngutang sana-sini. Jadi hidupmu hancur dong. Pasti. Nah, bagaimana akhirnya kamu menemukan jalan? Panjang. Jadi kayak waktu itu sebenarnya waktu dari di Jerman sendiri aku juga udah mulai tuh selesai babysitteran, sikat WC, kerja di bakery dan lain-lain. Sikat WC Di maksudnya? Jerman jadi kita ada kayak aplikasi kita bisa cari kerjaan harian gitu. Oh, jadi ada yang kerjaan sikat WC. WC. Oh, kamu lakuin aja semuanya Lakuin itu. semua, tapi tetap nggak bisa hidup di sana. Jadi memang waktu itu pergi dengan kondisi gue cuman embel-embel bisa ngubah hidup. Tapi ternyata kan nggak segampang itu. Berarti nggak kuliah jadinya? Nggak kuliah. Kerja. Tapi memang akhirnya dapat sekolah di sana, tapi itu pun nggak dilulusin. Karena ya emang gila aja. Dan dari kecil tuh nggak pernah difondasin harus kalau menyelesaikan pekerjaan dengan baik, harus belajar. Hidup itu harus hati-hati, tidak boleh minum, tidak boleh kenal laki-laki, atau nggak pernah tuh. Jadi kayak belas aja kan, dari mama meninggal itu papanya udah setengah gila. Udah kita mencoba untuk mencari sendiri lah gitu. Nah, di sana kamu dengan hancur-hancurnya kamu, hal yang paling hancur yang kau lakukan apa? Wah, kalau mau diomongin sih banyak, tapi beberapa yang mungkin berkesan ya. Jadi kayak minum sampai bener-bener nggak bisa bangun TKO. sampai TKO di depan halte bus gitu, terus yang kata sama polisi pagi-pagi udah di sel penjara. Lu di penjara? Pernah juga di penjara, tapi bukan cuma karena itu, gara-gara nggak beli tiket kereta. Jadi kalau di sana tuh tiket kereta tuh nggak mesti beli. Lu kriminal ya? Kriminal. Tapi nggak bangga karena gue tahu gue udah berdamai dan gue udah menyelesaikan. Tapi kriminal, ini seru banget. Jadi waktu di Jerman dulu tiket itu kan nggak mesti beli, harus beli sebenarnya. Tapi nggak ada pengecekan. Jadi diajarkan kejujuran kan, ya tahu-tahu dirilah. Emang harus beli, tapi nggak ada tuh pengecekan yang cetit gitu. Kayak tiket tuh nggak ada. Yang ada cuma nanti kalau misalnya kita nggak beli, ada kontrol. Ya kita kena fine. Nah waktu itu tuh gue terus-terusan kena fine karena gue nggak ada uang untuk beli tiket kan. Dikirimin fine ke alamat rumah, gue nggak pernah bayar itu fine sampai 7-8 kali kalau. Jadi jenis di sana tuh lu mau kemana aja fine-nya ke rumah lu tuh. Ke rumah karena kan terstruktur dan terdaftar semua, nggak boleh tinggal misalnya kayak tinggalnya di sini terus tiba-tiba KTP Aceh gitu nggak boleh. Sekali kena denda berapa? 60 euro. Berapa tuh? 1 juta. Banyak Beli dong. Tiketnya cuman 1-2 euro doang, cuman 16.000. Iya, mendingan beli kan? Sebenarnya, tapi Terus kalau 1 euro aja nggak ada, 15.000, 20.000. ada, tapi kan gue mesti pikirin buat makan dan buat bayar sewa. Nggak ada uang lu. Nggak ada, gue bener-bener pergi kayak orang gila aja. Gue kerja gelap di sana, kerja di tangan, bayar apa segala macam gitu. Pokoknya serabutan banget. Terus. Itu ada, habis itu tadi itu ya fine kereta, Iya. sering mabok terus di sel. Tapi kalau itu cuman pagi dikeluarin, kayak lu udah sadar rumah lu di mana. Karena nggak bisa dijawab waktu ditanya. Daripada bahaya di halte diamanin, kayak tempat tunggu. Habis itu sering banget beli barang. Jadi di sana tuh bisa beli barang. Sebenarnya ya di Indonesia juga udah ada, jangan ditiru sekali lagi. Beli barang, bayarnya nanti. Jadi kayak kind of pay later. Nah itu gue juga sering beli barang buat makan, buat supermarket apa, tapi nggak gue bayar. Jadi itu datang tuh surat fine. Sebenarnya udah datang kayak peringatan berapa kali. Terus gue abain. Cuy, pacar lu kriminal cuy. Kriminal.
Terus udah Tapi deh. nggak bangga ya, nggak bangga. Iya, ya ini Pada kan saat- bercerita. Pada ini saat itu bercerita. gue merasa kayak, oh ya itu tadi titik untuk selalu menyalahkan keadaan. Gue merasa yang kayak, gue punya pilihan apa? Gue di Indonesia, listrik mati. Semua orang nggak ada yang mau temenin nih bokap gue, keluarga nggak ada yang bantu sama sekali. Terus gue mau kuliah pun, waktu itu gue di Banjarmasin, gue juga nggak bisa bayar kuliah di Banjarmasin. Terus gue ke Jerman juga, gue mencoba hidup, ternyata tidak seperti yang gue pikirkan, susah. Akhirnya ya gue merasa gue nggak bisa beli tiket, tapi gue mesti tetap makan, gue mesti tetap berjuang, sambil nyari kerja yang lebih pasti, sambil nyari sekolah. Akhirnya gue lakuin itu semua dan ditangkap. Oh, akhirnya ditangkap panjang. Ditangkap secara, enggak, ditangkap secara resmi, bener-bener kayak ditangkap, dimasukin ke mobil polisi gitu. Imigrasi nih? Enggak, belum. Oh, belum. Polisi Jerman tangkap, habis itu dimasukin ke sel, semalaman buat disidang besoknya. Tuduhannya apa aja? Ya itu. Pas. Jadi Semua? ditangkapnya itu cuman nggak bayar tagihan. Iya, Tapi awalnya. awalnya pas dibacain di sidangnya kan Banyak tuh. nggak bayar tiket, habis itu tinggal di tempat tidak semestinya, ada Iya. laporan telat bayar, Oke. dan segala macam. Lengkap tuh. Lengkap. Vonis. Vonis, Apa? tapi nggak di penjara akhirnya. Kenapa kau nggak di Jadi penjara? di sana itu, nah ini juga balik lagi, aku percaya bukan diselamatin semesta, tapi masih dikasih kesempatan lah. Waktu itu tuh under 21 tahun. Karena under 21 tahun ada aturan itu. Ada aturan itu, kenakalan remaja. Jadi direhabilitasi. Bukan, disuruh kerja sosial Kerja sosial. Jadi kamu ikut kerja sosial Benar. hukumannya selama? selama setahun. Oh, jadi kamu kerja sosial. Ngapain Betul. kerja sosialnya? Masak di panti jompo, dari situlah aku Oh. bisa masak. Iya. Makanya ada Tapi namamu bermulanya di dari situ Master pertama. Chef. Mm-mm. Oke, jadi kamu masak di panti jompo Masak. tapi kau tidak dibayar. Tidak dibayar dan mesti selalu hadir. Terus selama setahun, bayangin ya di Jerman bukan di Indonesia, gue mesti lapor seminggu sekali ke polisi. Kalau gue masih ada di sana dan gak keluar dari negaranya. Dan lu mau tahu apa? Gue malah lebih gila lagi, gue merasa grateful banget. Berarti gue gak mesti pulang. Karena gue ditahan di negara orang setahun. Lebih senang. Jujur pada saat itu seneng, karena gue gak pengen pulang. You tidak mau balik ke masa Enggak. lalumu. Jadi di panti jompo you masak. You Masak. tinggal di mana? Waktu itu, Eh. nah masih bayar sewa yang dikasih uangnya sama pemerintah, bahkan dikasih jadinya. Oke, Dikasih tapi nggak full ya, dia Oke. bantu. oke. Kayak gitu. Terus udah kayak gitu, di luar dari panti jompo, gue pulang masih bebersih lagi dan segala macam. Di situ hidup udah mulai berubah sedikit demi sedikit. Kenapa? Ya, gue merasa dikasih kesempatan. Sedih. Ada tisu. Gue nggak berencana nangis jujur hari Iya, ini. saya juga tidak pengen kamu nangis. Iya. Saya jadi Jadi nggak- berkaca-kaca gara-gara kamu. Iya, iya. Tapi sedih. Kenapa dia? Karena gue takut banget waktu di penjara itu sebenarnya. Takut banget lah, walaupun cuma semalam kan. Tapi gue rasa kayak, gue janji lah intinya kalau misalnya gue keluar nih, gue mau cobalah yang bener gitu. Oh, karena ketakutan kamu di penjara itu. Takut-takut banget, gue inget banget selnya itu gede sih. Selnya gede sendirian, ada kasur, tapi cuman ada jendela kecil. Dan gue maksudnya diperlakukan seperti, ya pastilah ya, diperlakukan seperti kriminal pada umumnya gitu. Dan kamu merasa disitulah ketakutan terbesar kamu. Takut banget. Dan ketika kamu dikasih kesempatan, Dan disuruh- jujur waktu sidang itu gue udah pikir sih, wah ini sih masuk sih. Gak kemana gitu setahun 2 tahun gue pikir kan. ternyata Karena kan rehabilitas. bukan pembunuhan atau bukan apapun, tapi kayak pasti masuk gitu. Karena Jerman itu lumayan strict banget sama regulasinya. Ternyata you ditolong ada peraturan itu. Iya, dan gue waktu itu dapat penerjemah orang Indonesia dikasih negara, jadi orang Indonesia yang tinggal di sana. Sebenarnya sih dari awal dia juga udah bilang, pokoknya lu ceritain sejujur-jujurnya, and then Supaya lu bisa dapat kesempatan. terus udah, habis itu gue Kesempatan dikeluarin itu dikasih. dari keluar sidang, tiba-tiba gue juga bayangin ya waktu itu bahasa Jerman, gue juga nggak yang bagus banget. Gue nggak ngerti tuh dia ngomong-ngomong pakai bahasa undang-undangnya mereka lah. Iya, Habis itu pas dibukain pintu, gue dikasih keluar lewat Kau bingung tuh. bingung. Oh. Udah gitu doang, terus tiba-tiba penerjemahnya telat gitu, karena dia ngurus dokumen. Udah pulang gitu. Dia jangan aneh-aneh lagi lah gitu. Dia bilang kayak dia kayak You're udah. lucky lah. Iya. Nah, di proses rehabilitasi ini kamu jalankan dengan baik. Betul. Kamu di situ masak untuk orang-orang Jompo. jompo. Then what do you learn akhirnya? Ngelihat orang silih berganti pada mati ya kalau di panti jompo. Di situ gue ngeliat sih kayak, oh hidup tuh pendek. Singkat banget. You learn a lot di situ ya. Yes. Abis itu kerja nggak dibayar, tapi malah jadi kayak feel good ya. Lu kayak bales gitu loh. Kayak bukan bales sih. Gue percaya nggak ada yang bisa bales kenakalan gue, tapi kayak ada sesuatu lah yang gue bayarkan, walaupun nggak bisa pakai uang gitu kan.
Mungkin kalau pakai uang waktu itu cepet lewat, gue nggak akan belajar, bener nggak? Kalau tiba-tiba ada orang yang bantuin terus kayak nomplok nih kasih Iya duit, nggak belajar. nggak akan belajar. Tapi di situ gue jadi belajar masak juga, jadi bisa ikut MasterChef kan itu benar-benar menurut gue Nggak ada yang nyangka kan? nggak ada yang nyangka, Padahal nggak ada tuh tendensi Nggak ke situ tuh awalnya. bener. Dan orang-orang di dalam situ juga karena mungkin mereka kerja buat panti sosial ya, jadi mereka orang-orang yang lebih humanis gitulah, orang-orang yang lebih Iya. sosial dan maksudnya ngomongnya yang bagus-bagus dan Iya, segala macam. mereka orang-orang yang doing everything with the heart kan. Betul. Terus udah kayak gitu, mesti lapor kan gue ke polisi seminggu sekali. Itu juga bikin, nah itu di situ baru pertama kali belajar, oh hidup tuh harus teratur. Baru tahu. Akhirnya mulai ada petunjuk nih. Benar. Oke, apa hal yang paling merubah hidupmu saat di Jerman ini dari keseluruhan cerita? Apakah di Pantai Jompo atau ada panti yang lain? Sebenarnya di Panti Jompo itu udah mulai belajar, tapi belum tuh. Karena waktu itu tetap gimana pun struggling banget tentang keuangan kan. Gimana gue mesti lanjutin hidup dan segala macam. Dan apa namanya, mau gimana nih gitu. Habis ini apalagi. Iya. Tapi memang dari pemerintah waktu itu bantu, oh mesti cari sekolah dan segala macam. Akhirnya tuh cari sekolah. Dan dapet, tapi waktu itu merasa benar-benar udah nggak bisa deh. Jadi mau sekolah pun kita tetap mesti harus bayar sewa kan. And then COVID juga waktu itu. Oke, masuk COVID tuh. COVID 2020 akhirnya waktu itu. Terus Iya. udah kayak gitu, udah mau perpanjang visa susah, kerjaan semua lagi pada nggak ada, mutusin buat balik. Akhirnya you mutusin balik. Akhirnya dengan segala ketakutan tuh, kita kan kalau orang merantau pasti paling takut pulang ke rumah ya, apalagi kalau nggak bawa apa-apa. Apalagi kalau nggak jadi apa-apa. Bener, pasti takut banget. Wah ini udah bayangin sampai di Indonesia udah pasti nanti ditanya-tanya. Udah gitu pas pergi kan sombong banget tuh, udah rumah nggak ada listrik, pergi ke Jerman tuh orang-orang pada kaget juga. Iya dong, itu juga kaget sih kalau dipikir-pikir kenapa dulu kayak gitu ya. Tapi akhirnya pulang gitu. So you back home. Back home. Balik ke rumah kakek itu. Ke Enggak. rumah yang Enggak, sewa ngekos. ngekos Di daerah Jakarta Utara, Kelapa Gading Utara bukan ya? Kelapa Gading. Ngekos di daerah Kelapa Gading itu Oke. pertama kali pulang. Apa yang kamu lakukan saat kau balik? Nggak tahu, Bingung. Jadi kau ngapain? Jadi waktu itu lagi apa namanya PPKM ya, kalau nggak salah kita pertama. Iya. Ada aplikasi namanya Clubhouse. Iya. Pernah dengar nggak? Saya sering main. Ah, Kamu dulu pernah ketemu saya di situ? mungkin ya, Oh enggak ya? nggak tahu lah. Tapi Oke. kan di room itu kan banyak orang lah ya Iya, maksudnya. Iya. Nah, jadi apa namanya ngobrol-ngobrol-ngobrol, terus mulai nggak tahu ya ini kayaknya udah mulai ketemu dengan nggak tahu kenapa dengerin orang-orang yang maksudnya ngobrol, orang-orang pada berbisnis, orang-orang pada hidupnya bagus, ada ruangan puji-pujian gitu-gitu kan kalau di Ada Clubhouse, memang. random Pagi-pagi banget. nih ada Pagi-pagi penyembahan. di Clubhouse. Oh jadi kayak ya Kenapa jadi ngomongin Iya, nggak tahu Clubhouse? juga. Gue juga suka nongkrong gitu. Tapi gue jarang ngomong. Oh, kalau gue Biasanya ya gue dengerin campur-campur. orang, gue olahraga. Oke, tapi lumayan kan kayak denger-denger gitu. Lumayan. Akhirnya mulai yang kayak, oh ternyata tuh, buset ya, waktu itu tuh zaman-zaman 2020 aku inget banget. Anak-anak umur 25, wah apa tabungannya 1 miliar, pokoknya begitu-begitu Nggak tahu kan. bener juga. Betul. Apa kagak Nah, tuh. tapi waktu itu pulang kan aku, wah itu sih Mikir. Bahkan utang, inget gak aku tadi cerita mau pergi ke Jerman tuh utang. Iya. Utang dari pergi ke Jerman sampai detik itu tuh belum dibayar. Total utangmu tuh sebenarnya kalau kamu hitung kasarnya keseluruhan berapa sih kau berhutang itu sebenarnya? Banyak, bahkan sama... Nggak nyampe miliar kan? Nggak sampai, tapi almost. Almost miliar, Almost. berarti di ratusan juta. Di ratusan juta. Nah, Oke. jadi kayak, wah gila ya. Maksudnya kayak mau sampai kapan ya? Maksudnya kayak gini dan menyalahkan keadaan Oh, terus. mulai ada pemikiran itu. Mulai terbuka. Thanks banget buat teman-teman yang kayak sharing apapun itulah pada zaman itu gitu kan. TikTok juga lagi naik semua kan, dan banyak yang sharing. Akhirnya wah gila sih. Anak-anak muda zaman sekarang umur segini aja udah begini, udah begitu, udah pada jalan-jalan. Masa gue begini doang? Yes, akhirnya kayak coba buat ngeberesin satu persatu. Oh, so you start to do it. Iya, tapi tetap belum bisa bayar utangnya tuh. Hal pertama yang kau bereskan apa? Hal pertama yang aku bereskan adalah tidak ada. Gak serius. Tidak ada yang aku bereskan. Cuman kayak... Tapi pilihnya ada keputusan saya beresin dulu. Iya, tapi belum bisa. Karena belum mengerti caranya gimana. Iya. Cuman ada satu hari nonton YouTube. Waktu itu MasterChef lagi boom tuh season 8. Oh ini awalnya. Chef Adi. Lagi rame kan. Chef Adi. Rame banget. Akhirnya aku lihat tuh ada peserta-peserta kok kayaknya masaknya nggak gitu sulit ya. Iya, Maksudnya nggak kan yang... gue bisa masak nih. Waktu itu aku inget banget ada kayak quotes yang lewat. Pokoknya kalau mau mulai sesuatu, lakuin aja dari apa yang di depan mata. Terus aku kayak, gak ada bos. Apa nih di depan mata gitu, gak ada apa-apa. Maksudnya kayak orang bilang, oh ya rumah studio bikin konten. Gak ada tempatnya kos-kosan yang jelek banget gitu ya. Iya. Terus udah kayak gitu,
eh, uang mulai satu tuh nggak ada, terus apapun nggak ada, akhirnya daftar kali ya, waktu itu lagi buka pendaftaran. So you daftar tuh. Daftar dan bener-bener kepanggil cepet banget. Dan ini maksudnya kayak orang bilang gue MasterChef dicari yang ini ya mungkin ya nggak tahu, tapi bener-bener waktu itu daftar masak di tempat yang kecil banget itu. Ada pokoknya aku juga ada lah itu posting tempatnya ya biasa masaknya. Pas daftar itu kan? Iya daftarnya kan mesti submit online video. Cerita aja di interview itu gitu kan? Masak. Benar masak. Dan seminggu doang kayaknya kepanggil. Nggak ada orang dalam? Nggak ada orang dalam gimana baru banget balik. Oke. Kepanggil, kaget kamu? Kaget dan itu merasa kayak gimana ya? Akhirnya ada hal baik yang terjadi nih. Pertama kali nih. Pertama kali. Jadi ada orang percaya sama kamu nih. Sebenarnya mungkin bukan percaya ya kebutuhan TV, tapi maksudnya kan at least buat aku sesuatu ya, yang paling nggak kan dia milih kamu ada rasa dasar percaya. Mungkin kan? ada rasa-rasa oh bagus nih orang nih gitu ya. Ya ikutlah. Ikut. Enak. Susah. Susah memang. Susah. Maksudnya taunya kan ya pasti kalau orang belum pernah di TV, taunya TV pasti keluar jadi artis, uangnya banyak, terkenal, followers, subscriber bisa langsung banyak gitu. Nah kamu berpikirnya pas diterima apa yang kamu akan dapat? Nggak tahu, begitu. Jalanin aja. Tahu nggak dulu yang bahkan yang aku pikir tuh cetek banget, kan ada utang tuh banyak banget. Mesti menang lah kan kalau menang dapat 1 juta. Oke, bisa bayar Cuman utang. Sampai di situ dong mikirnya. 1 juta lah at least menang lah juara. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Pokoknya pengen bahkan pemikirannya tuh bukan nanti bisa dapat harus enggak. Ya udahlah lakuin. Emang MasterChef kalau menang dapat 100 juta? Iya, 100 juta. Dapat mobil. Dulu kan taunya gitu kayak. Sama mobil ya? Oh oke. Jadi yang kau lah. incar hadiahnya. Bener, cetek banget. Jadi tapi pada saat itu memang cuman itu yang bisa kepikiran. Iya kan beda-beda. Orang ada yang masuk situ paling enggak kalau dari sini batu loncatan. Ada yang memang suka masak. Habis ini gue bisa bikin usaha dagangan makanan dan lain-lain bisa laku. Ada yang buat ibunya gitu kan. Ada yang buat ibunya, ada yang motivasinya macem-macem lah ya. Nah kamu motivasinya nyari duit, kalau menang gue bayar hutang. Oke. Jadi cuma sampai situ dan ternyata tidak bisa bayar hutang karena udah kayak eliminasi duluan di 10 ya. Ini tiba-tiba pertanyaan netizen masuk karena netizen ini suka nonton kamu di MasterChef. Katanya di MasterChef itu kamu sering marah-marah kalau tim kamu gagal. Betul. Itu gimmick apa enggak? Enggak gimmick, takut kalah kan, takut nggak bisa jadi bayar hutang. Oh gitu. Jadi sumbu pendek bener. Jadi karena tuh gergetan banget gitu kan. Maksudnya sebenarnya gini, mereka juga tidak salah. Cuman pasti ya kita tuh kebawa vibes ya. Aku merasa kayak lagi binatang ditaruh di hutan lah gitu loh. Memang wah ini mesti gimana caranya. Berarti dia punya jiwa kompetitif ya? Dari dulu kalau nggak ke Jerman dong. Kita udah susah gitu aja kita udah lari gitu. Malah dari dulu. Tanda orang bakal sukses jiwa kompetitifnya gede. Iya, tapi jangan kayak saya kalau bisa. Tapi caranya yang benar. Betul. Jadi gitu. Dan itu singkat banget. Maksudnya di MasterChef habis itu keluar 10 besar dan. Kamu nggak banyak musuh tuh di situ? Musuh lah pasti. Musuh. Iya banyak yang nggak suka ya? Pastilah, maksudnya netizen juga kan. Maksudnya kalau orang nyebelin pasti. Oh, netizen juga banyak yang nggak suka dia. Karena kan nyebelin, pastilah itu. Kamu nggak coba untuk bersikap manis supaya disukain? Pertama memang bakatnya udah nggak ada. Ini kayak gini aja udah nggak ada bakat nih, gitu kan? Maksudnya nggak ada bakat manis memang dari dulu. Terus udah kan bisa dipalsuin. Pasti kelihatan sih. Lama-lama juga pasti akan meledak juga kan. Tapi memang nggak ada bakat manis ya kan siapa yang tahu kalau nggak itu. Tidak ada bakat manis dan memang pengetahuan juga kurang ya. Balik lagi nggak pernah ada yang ngajarin. Sekolah juga nggak bener, terus taunya apa kita? Taunya ya udah. Apa adanya aja, bener. Karena memang bukannya nggak mau kelihatan pintar, emang nggak pintar dan nggak manis, jadi bingung gitu. Tapi saat itu memang masa-masa di MasterChef bukan masa-masa yang menyenangkan jadinya. Tidak menyenangkan. Karena banyaknya sorotan dari netizen, terus situasi di dalam, belum lagi ya satu sama lain pastilah ada omongan-omongan gitu segala macam. Dan itu yang paling aku takutin, orang-orang yang aku utangin itu kan, lu gila sekarang di TV mana lu nggak bisa bayar? Iya ketahuan ya. Ketahuan, tapi kan, tapi di situ juga itu pembelajaran kedua, I guess. Walaupun kita punya masalah, kita bisa memilih untuk stuck, diem, bisa dong di kamar kos ya udah aja, atau gila sebentar aja. Kayak ya udah kita terima, emang itu kita gitu loh. Hadapin. Jadi waktu itu hadapin aja, malu sih setengah mati, tapi mau gimana? Yang penting usaha. Itu yang saya suka dari orang. Waktu di MasterChef itu ya lumayan berat. Karena kan orang-orang masuk TV lagi. Maksudnya MasterChef lumayan terkenal lah caranya ya. Maksudnya iya, tapi lu di situ tidak dapat poin plus kan kalau aku lihat jadinya. Dapet. Kamu kalah. Dapat peringkat nggak? 10. Lumayan ya at least. Lumayan lah masuk 10 besar. Tapi nama kamu di situ bukan favorit. Bukan. Kamu dinilainya sebagai orang yang negatif. Betul. Keluar dari situ dengan kondisi tidak dapat apa-apa dong berarti. Nggak dapat kerjaan satupun juga enggak. Dapat hujatan. Dapat hujatan. Banyak.
Banyak, tapi nggak sebanyak yang, maksudnya nggak sampai yang terbuli, yang sampai Nggak itu separah itu. enggak. Ada yang lebih parah lah. Ada yang lebih parah. Tapi kamu termasuk tidak dapat poin Tidak positif. tahu poin positif kelihatannya, tapi Iya. I learn a lot. Oke, setelah itu kamu keluar, kamu memutuskan untuk apa? Sedih tadinya, karena kan udah nggak memutuskan menang. untuk sedih. Karena kan nggak menang, sedih. udah nggak Iya. menang. Oh, dulu drop ah? Drop, nggak menang, terus yang ada cuman muncul hujatan, oh itu kan yang dulu si tukang pemabuk itu, terus udah gitu yang tukang utang itu ngapain masuk TV, terus yang orang-orang yang diutangin juga udah mulai kayak, masa masuk TV, nggak percaya kan, tapi kan kita benar-benar menghadapi memang masuk TV nggak tiba-tiba dapat uang kan, tapi kan orang taunya kalau masuk TV berarti udah jadi artis, uangnya banyak, jadi kayak kenapa nggak langsung bayar, wah itu susah banget untuk ngejelasinnya, tapi lagi kita cuman perlu hadapin dan mesti mencari dong. Jadi waktu itu cari juga gimana ya, maksudnya supaya nggak sia-sia. Oke. Jadi kamu mutusin apa? Mutusin waktu itu yang pasti bingung mau ngapain karena waktu itu zaman 2022 itu konten lagi sering banget kontennya cerita-cerita gitu loh di TikTok yang ngomong-ngomongin orang dan segala macam dan aku takut juga ya nanti udah banyak masalah ngomongin orang kita takut. Nah, oh, kamu mau jadi konten kreator? mau dong, maksudnya kan udah keluar dari sana, mikir mau ngapain. Mau ngembangin? Iya, panggilan masak juga nggak ada. Konten masak waktu itu lagi rame banget, maksudnya lagi sering lah. Maksudnya udah nggak gampang buat di sana. Tadi apa tuh? Katanya kamu pernah main OnlyFans? Pernah. Serius loh? Tapi buat campaign brand. Jadi di dalamnya ada resep. Tunggu. Kamu katanya pernah main OnlyFans? Pernah. Maksudnya, you know lah. Tahu. Tapi nggak ada apa-apa di dalamnya. Iya. Jadi waktu itu campaign saya berpikir positif. Resep makanan, resepnya dimasukin ke OnlyFans. Jadi waktu mereka klik buat subscribe, dalamnya ternyata lengkuas. Oh, oke. Iya, jadi gitu-gitu doang. Cari duit di situ? Enggak sih. Itu waktu itu campaign sama brand collab menu. Oh, tapi itu jadi omongan juga? Jadi omongan, ya. Biasalah berita suka angkat-angkat. Oh, jadi kesannya cewek ini OnlyFans gitu. Ya, kan kita tahu OnlyFans lebih banyak itunya. Padahal OnlyFans kan bukan cuma masalah itu. Betul. Nah, tapi sebenarnya ada bagusnya sih. Bagusnya jadinya aku juga lebih berani untuk ambil sesuatu yang beresiko. Karena kan nothing tulus ya. Apalagi yang bisa terjadi sama gue gitu. Apalagi. Nah, jadi waktu ditawarin, mau nggak coba campaign kayak gini, aku rasa kalau memang aku bersih dan nggak ada di situ, memang isinya cuma resep, go for it. Dan itu lumayan, waktu itu salah satu stepping stone juga lah yang pasti ngubah hidup. Iya, karena kamu kan memang tidak membuat video aneh-aneh, tapi memang resep makanan gitu. Betul. Cuma kan kalau nanti di Google kan Devi, OnlyFans gitu bisa pemikiran orang macam-macam. Kamu nggak peduli masalah itu. Nggak peduli, terlalu banyak masalah yang lain soalnya. Masalahnya lebih banyak yang lain itu, belum lagi utang, belum lagi keluarga itu ada koko lagi, jadi terlalu banyak. Akhirnya dari step demi step itu, kamu menemukan jalan apa akhirnya? Akhirnya aku menemukan jalan bahwa yang pasti tadi ya, kita harus kerjain apa yang di depan mata. Terus yang kedua yang tiba-tiba aku merasa kayak, oh kita ini hidup, orang tuh hidup beda-beda. Tapi kenapa yang gue ini dititipin cerita sebegitu rumitnya? Akhirnya gue bagiin di Reels dan di TikTok. Jadi konten pertama kali yang orang tahu Devi, itu gue cerita. Di Jerman gue nggak bayar tiket. Di Jerman ini malah cerita ini yang menjadi materi konten yang membuat kamu jadi besar pertama kali. Nah, jadi kayak aku selalu bisa jadinya ngelihat masalah ada dua sisi. Bisa jadi hal yang memalukan yang mau dikubur, dipendam dalam-dalam. Tapi kalau kita jadi content creator, suatu saat orang pasti akan korek dan pasti cari, bener nggak? Betul. Pasti akan keluar juga gitu loh. Betul. Sebaik apa? Kita baik aja masih bisa blunder, bisa gitu kan? Blunder, bisa digoreng. Atau sebelum orang goreng, gue goreng duluan. Tapi bukan buat viral ya, jadi jangan salah, ini bukan jual cerita sedih dan bukan bikin viral, tapi ini tuh baik ternyata kalau diceritain. So, nggak ada orang yang ngulangin yang sama. So, mau bilang loh ke mereka ini tuh hidup tuh possible banget buat kita jadi lebih baik gitu loh maksudnya. Iya, tapi awalnya ketika kamu mau menceritakan ini ada rasa senggan nggak? Takut malu? Takut dan takutnya nanti tidak sesuai ekspedisi? Selalu ya selalu pasti ada lah pikiran gitu. Tapi ya balik lagi kita cuma bisa keluarin yang terbaik dan memang kita intensinya baik ya. Jadi yang bikin orang beda itu kan sebenarnya cuma intensinya doang. Kita misalnya contoh taruh tas mewah di sini. Ada memang pengen flexing, ada memang pengen kasih tahu ini memang tasnya kulitnya bagus. Bisa macam-macam. Tapi kan nyampenya beda. Intensi kita yang nentuin itu. Jadi flexing atau intensi jadi... itu nanti akan diuji.
Iya, intensi akan diuji seiring berjalannya waktu, tapi at least intensi kita dulu. Jadi intensinya pertama kali emang cuman pengen bilang, ini loh, gue emang kayak gini, jadi yang follow, mau terima enggak. Kalau nggak mau terima, keluar. Tapi pengen kasih tahu, kita tuh normal banget buat ngelakuin kesalahan. Bahkan kesalahanku itu tidak bisa dimaklumi sebenarnya. Iya. Tapi aku masih di sini. Aku bisa memilih untuk tidak konten, malu, atau memilih untuk bikin kalian tahu aja. Oke. Nah, dari sinilah kau menemukan jalan menjadi konten kreator. Betul. Follower bertambah, dapat Betul. kerjaan, dan bisa menghasilkan. Betul ya? Betul. Tapi akhirnya di tengah jalan, yaitu ya, orang kan kenalnya tadi dari MasterChef, chef tukang masak. Akhirnya aku mulai sangkut ini. Jadi jangan sampai kita cuman ngomong-ngomong nggak jelas doang, cerita-cerita tentang kita terus, orang belum tentu juga bisa dapat manfaatnya. Cerita juga pasti lama-lama akan selesai kan. Nah, jadi kayak aku sekarang gabungin juga, sebenarnya udah agak beberapa lama sih, udah 2 tahun, 3 tahun ini. Kalau misalnya yang tahu aku itu aku kontennya konten masak sehat. Dan biasa di masakanku itu aku selalu cerita ada apa di dalamnya. Contoh kayak lagi masak sayur asem. Dulu aku ada cerita juga misalnya kayak di buku. Dulu yang nolong aku makan setiap hari ini tuh pendeta gereja yang kalau masak sayur asem itu dia panggilin kita makan. Karena si pendeta itu kasihan lihat kita orang susah. Jadi dia sengaja sambil marah-marah taruh sayur asem. Makan. Padahal sebenarnya tuh kasihan. Dan jadinya waktu di masa susah itu, setiap pulang sekolah ke gereja dulu makan, baru pulang. Nah, itu semua masakan dia ada di sini. Terus masakannya di panti jompo, aku ceritain juga. Habis itu masakan yang aku bawain papa ke penjara yang dimasak sama tante dulu. Jadi tante bilang kalau ke penjara jangan bawa tangan kosong lah gitu kan. Kita masak buat papa sambil dibantu dia. Semua itu aku jadiin konten. Dan makanan-makanan itu yang inget. Jadi bring back memory. Makanya dulu kamu di sini di buku ini bilang storyteller in the kitchen. Karena kita tuh biasanya di poin-poin kehidupan yang paling kita sering itu makan. Oh itu enak tuh. Lewat ini, itu depan rumahnya si Popo tuh, bebek itu. Dari mana kamu bisa kepikiran itu? Dari mana ya? Mungkin kayak itu tadi. Dulu tuh mikirnya ribet. Dulu mikirnya sesuatu tuh harus yang dari gede banget. Dan dulu mikirnya kalau apa-apa tuh, wah salah ini, salah itu. Jadinya nggak punya ruang buat berpikir. Tapi ketika mulai dibersihin, udah mulai mau diubah, kepala kita jadi ada space kosong, kita jadi bisa mikir tuh yang dari depan mata aja dulu. Karena kan kalau kita mau masak di konten, masak kue apa terlalu heboh juga capek ya beres-beresnya. Jadi kalau kayak gitu, ya mendingan kita cari makanan yang memang kita udah biasa makan, dan yang ada ceritanya buat kita. Dan ternyata itu relate di banyak orang. Misalnya kayak sayur asem kan semua orang makan. Oh iya itu juga sayur asem ternyata nenek gue punya paling enak lah, gitu-gitu dan segala macam. Dan itu akhirnya membuka jalan semuanya. Membuka jalan dan jadi lewat makanan-makanan ini cerita ini itu diketahui lah akhirnya. Iya, bayangkan kamu sampai bisa punya buku, nggak sembarang orang bisa tulis buku kayak begini. Iya. Dan belum tentu semua orang bikin buku itu orang mau beli. Betul. Karena yang dibeli dari sebuah buku itu adalah ceritanya. Dan bahkan menurut saya, hidup itu adalah cerita. Bener. Ketika sebuah kematian itu datang, yang dilihat orang adalah ceritanya gimana. Dan kamu berhasil membuat itu dalam hidup kamu tanpa kamu sadarin. Betul. Tapi itu panjang banget. Panjang banget. Utang lunas tapi? Lunas. Akhirnya setelah... Oh, tapi ini... Saya dari tadi masih ingin bertanya itu. Terima kasih. Nah, lunas. Aku juga... Nah, ini menarik banget. Di halaman pertama kalau dibaca. Buku ini ditujukan untuk semua orang yang pernah aku rugikan dan aku sakiti selama proses aku mencoba bertahan hidup. Jadi ini buku tuh buat mereka. Buat mereka. Karena selama ini, pasti ya, kita kan utang sangat banyak. Bener. Gak usah bobo kita ya? Nggak, saya maaf ya. Kalau Bang Nensu nggak lah gitu kan. Tapi kan banyak. Dan ini tuh kadang kita maaf dan mengembalikan uang tuh nggak cukup kalau sama orang yang diutangin. Kenapa? Betul. Karena sebenarnya ketika kita berutang itu opportunity mereka yang hilang. Betul. Contoh uangnya besok dia mau pakai, gue nggak balikin. Betul. Berarti kan dia juga susah. Jadi yang hilang tuh opportunity. Yang hilang tuh bukan duitnya, bukan dianya marah sama kita, bukan. Tapi dia susah gara-gara kita. Yeah. Dan ini yang sampai kapanpun aku rasa nggak akan bisa dibayar. Jadi 1 tahun konten itu lebih bahkan 1-2 tahun tidak 1 perak pun aku ambil. Oh, kasih buat bayar utang. Benar, tapi maksudnya selain buat hidup ya, hidup kan mesti itu makan dan rumah sewa itu kan udah sesuatu hal yang pasti gitu. Tapi di luar itu tidak aku sentuh sampai waktu pertama kali itu ya followers banyak, orang pada nanya nih orang gembel banget hidupnya, gendut, hitam rambutnya, ya cewek beda lah ya kelihatan. Kamu bertransformasi terus ya? Iya. Oh. Itu semuanya hampir 800 juta nih. Dan kamu komit saat itu adalah uang ini bukan untuk foya-foya, aku buat bertahan hidup, sisanya buat bayar utang. Betul. Dan ini juga nggak tahu karena sendiri.
Jadi ya itu, karena ngobrol tadi di Clubhouse, teman-teman, habis itu pacar saya yang Iya, sangat banyak baik. mendapatkan input yang positif ya. Terus katanya penghasilan kamu sampai 3 digit per bulan sekarang. Tapi ini bukan buat sombong ya, tapi Iya. ini maksudnya bilang possible, dan ini real, bukan dari macam-macam. Dan itu kamu informasikan ke orang untuk memotivasi kan? Iya, jadi balik lagi intensinya adalah bukan buat bikin mereka tiba-tiba dapat ratusan, enggak. Iya. Tapi belajar menyelesaikan hal kecil dan hal besar dulu baru bisa dapat yang besar. Dan Iya. ini yang orang suka skip. Jadi misalnya punya masalah, udah sembuhin masalahnya, tapi nggak berani buat bayar apa yang belum dibayar. Aku tuh sampai detik ini nyari orang, jangan-jangan ada yang keskip, lupa dibayar, atau bibi kantin yang mana yang nggak dibayar, itu bisa jadi kan, dulu kan maksudnya orang banyak bantu. Banyak banget. Jadi aku cari dengan terbuka, tolong kalau misalnya ada yang lupa, diinfo aja. Kenapa kamu memilih untuk menyelesaikan itu komit banget ya? Karena mungkin ini kali ya, titik-titik perjalanan ketika satu diselesaikan, yang satu datang, yang satu datang, dan yang satu datang. Jadi kayak, dan aku percaya, aku cita-citanya pengen banget besar. Kalau aku nggak selesain, nanti ketika gue tambah besar, akan ada tuh yang datang. Bener nggak? Tapi kalau gue clearin, dan kita jujur, waktu itu emang gue sampah banget sih. Jadi sorry, ini bayar. Kalau next time lu butuh sesuatu, gue pertama. Jadi teman-teman yang di Jerman juga gitu. Akhirnya kamu bisa berdamai dengan semua itu, bagaimana ceritanya? Butuh waktu, yang pasti belajar juga, dibantu teman-teman juga, orang-orang sekitar yang kayak mereka akhirnya nerima ya, penerimaan yang luar biasa. Karena itu tadi, gue juga selalu bilang, penerimaan itu pertama kali harus diawali dengan keterbukaan. Jadi kalau lu bohong tentang masa lalu, jangan salahin orang. Kalau orang terdekat marah, pasti marah karena mereka kecewa kan. Tapi kayak sekarang gini, kita malah bercandain sama teman-teman, oh lu tukang ngutang ya, sekarang sih enggak. Jadi kayak justru malah bisa dijadiin bercandaan, dan itu harus, karena kalau enggak, temen mau sampai ke pacar pun, atau orang tuanya pacar bisa marah loh sama kita, bener nggak? Kita kan punya masa lalu. Mungkin kalau orang tuanya pacar gue denger dulu, wah pemabuk tuh. Pas udah married 10 tahun, mungkin dia kaget terus dia nggak bisa terima gitu misalnya kan. Kayak sekarang semuanya bisa dibicarakan dengan gamblang, oh iya dulu memang punya utang, sekarang udah bersih, udah clear. Bukan cuma bayar duitnya, tapi diminta maaf juga se-clear-clearnya. Dan kalau misalnya memang ada apa lagi, itu langsung di-clearin di depan, dan ya udah. Akhirnya terbiasa untuk menyelesaikan hal satu persatu. Jadi kalau ada apa nih sekarang cepat, ada apa cepat. Karena kalau yang dulu nggak di-clearin, coba nih ke podcast Kamu nggak bisa begini, cerita kayak begini. nggak bisa. Di podcast begini nih, habis kita di komen pasti. Ya, kamu nggak bisa cerita Ya. kayak begini. Berarti kamu sudah menyelesaikan semua rasa bersalah itu. Rasa bersalah sih nggak mungkin bisa. Apa rasa bersalah yang masih belum clear? Ya pasti tadi ya. Karena kalau diutangin yang hilang tuh opportunity-nya. Terus yang kedua mungkin pasti ada harga yang dibayar lah. Kalau dulu nakal, akan ada tetap orang-orang yang nggak seneng sampai kita sampai mati pun, aku rasa akan ada. Terus bukan jejak digital lah ya. Mungkin kalau jejak kita sekarang bahkan silih berganti gitu cepet. Tapi rasa bersalah yang paling gede mungkin itu kali ya. Waktu papa sakit gue tinggalin. Oh, so you still feel guilty di situ? Guilty. Even though you know that your dad bikin mama harus pergi. Guilty. Karena dia juga sebenarnya sayang sama mamanya. Dia sering kalau mabok sering cerita, wah sayang segala macem, nggak sengaja. Jadi kita kan jadi merasa, oh iya memang nggak sengaja gitu loh, maksudnya gimana. Dan waktu itu koko gue yang bantu untuk urus semua pemakaman dan segala macem. Jadi feel guilty banget sama Ade dan Koko sih pastinya. Kamu merasa apa itu? Iya, karena pergi ke sana, pulang nggak jadi orang, mereka yang tanggung semua di Indonesia kan. Kamu merasa bersalah sama dua saudaramu yang lain. Hubungan kamu sama dua saudara kamu yang lain Sekarang gimana? udah oke. Jadi kita juga dulu tuh nggak pernah punya grup WhatsApp, sekarang bikin. Terus mulai bisa sharing, dan lucunya setiap kali kita sharing, mau berapa sering pun kita ketemu, selalu ada hal baru. Jadi kayak, oh yang itu tuh juga nggak tahu, karena kan kita hidupnya kepisah-pisah tuh. Terus papa ceritanya satu, ceritanya beda lagi, beda versi papa satu ini. Jadi kayak setiap kali ketemu, kita pasti jadi nemu cerita baru, dan kita cherish the moment lah, yang pasti udah lewat gitu. Kalau one day you ketemu your dad ya, one day lah ya maksudnya. Ketemu nih, Iya. what you gonna say to him? Ini emang kalau di akhir sering sengaja dibikin sedih gitu ya? Enggak sih, enggak, gue berpikir kayak dengan semua hal ini, kok kayaknya dia sayang banget ya sama bapaknya ya. I mean, gue nggak melarang itu dan gue tidak menyalahkan hal itu, tapi you're just amazing person with a big heart.
kalau kita dengar cerita your dad, tidak ada hal satupun yang kita bisa bela. But you still love him from your heart. What are you gonna say to him? Yang pertama kenapa gue masih bela dulu kali ya, karena dia juga kayaknya nggak beda sama gue sih. Dia juga nggak pernah dididik. Jadi dikasih uang terus kan juga nggak dididik berarti ya. Dia juga nggak ngerti cara hidup kayak gimana. Dan dia harus meninggal semuda itu. Bokap gue meninggal muda banget by the way. Mama gue juga muda banget meninggalnya. Jadi kayak nggak dididik. So gue mengerti. Finally setelah tumbuh segini gede gue mengerti. Dia juga bingung dan dia pengecut banget gitu pada saat itu. Mungkin kalau dia lebih pinter atau terbiasa menyelesaikan masalah, dia pasti akan bawa nyokap gue pakai ambulan gitu kan. Tapi dia memang terlalu pengecut mungkin pada saat itu. Dan kalau gue ketemu lagi, mungkin hal yang mau gue bilang, dia udah tahu pasti gue maafin. Tapi yang gue mau bilang, gue udah bayar semua kesalahan lu di dunia. Gue udah sampein juga ke orang-orang yang dia pernah lukain. Dia utangin, gue udah bayar. Dan cerita lu, busuk apapun lu, gue jadiin cerita yang bangun buat orang. Jadi kayak, gue mau bilang kayak sampai titik pembunuh pun lu masih dimaafkan sebenarnya asal lu mau berubah. Walaupun waktu itu bokap gue gak sempat berubah tuh, karena udah meninggal duluan. Tapi justru gue mau bilang, ke orang-orang waktu itu sempat soalnya di berita itu semua di TV, wah terbukti 44 tusukan itu nggak pernah ada. Jadi gue putusan sidangnya adalah tidak sengaja gue bersihin nama lu. Dan by the way, project buku ini gue buka promosi, tapi pembayaran dari buku ini udah pasti nggak gue ambil. Gue mau kasih buat anak-anak yang sama kayak gue yang susah banget hidupnya. Jadi even though mereka udah nggak ada, ceritanya gue pakai ini buat bayarin anak-anak yang sama. Jadi mereka masih bisa bayar kesalahan mereka yang nggak pernah mereka bayar di dunia. Hopefully bisa nyampe, dan semoga nggak banyak lah anak-anak yang kayak gue, karena kasihan banget. Jadi ini cerita mereka, cuman gue tulis, mereka bayar. Dan tidak banyak yang memilih untuk kuat ya? Iya. Karena tidak semua orang sekuat itu. Betul. So sekarang kamu udah bisa ngerasa nggak bahwa you are that special? Ngerasa sih sebenarnya. Tapi kan nggak boleh sombong, mesti pembuktian dulu. Gue memang agak cepetin, tapi bukan bipolar ya, nanti bipolar lagi. Nggak. Tapi maksudnya spesial bukan guanya, tapi cerita. Dan gue merasa kayak gue dikasih titip cerita ini sama Tuhan, pasti karena dia tahu gue sanggup. Dan ini cerita yang udah dititipin Tuhan, that's why harus banget jadi berkat. Gue harus banget. Dan gue percaya ketika orang mau jadi lidahnya Tuhan, harus berani ngomong dan harus berani gaungin. Terberkatilah Curhat Bang dengan hadirnya seorang Devi Anastasia, dan terberkatilah jalanmu dengan semua ceritamu, karena hari ini saya sudah mendengarkan satu lagi cerita di mana kemuliaan Tuhan sangat diagungkan. Thank you so much. Amen. Thank you. Really nice to meet you. What a good story.